di sini siap mendengar firman-Mu. Let your word bring restoration into our life. Biarlah firman-Mu mendatangkan pemulihan bagi hidup kami. Let your word bring comfort and comfort into our life. Biarlah firman mendatangkan kenyamanan, penghiburan dalam hidup kami. Give you all the glory. We can separate in three categories. There's three heavens. Ada 3 lapisan ya kita bagi ya di surga itu. If we say in Hebrew, Dalam bahasa Ibrani kalau kita lihat, heaven called as Shamaim. surga itu disebut Samaim. So there's 3 level. Ada 3 lapisan, 3 tingkat. Shamaim Aleph. Ya, Samaim Aleph yang pertama. Shamaim Aleph means the first heaven where we are living. Itu surga pertama, di dalamnya. And the second Shamaim Beit, second heaven, Yang kedua Samaim Bet, itu surga yang kedua where the authorities are there. di situ ada otoritas ya, The dark force. kuasa-kuasa kegelapan ada di udara itu. And the third heaven is called Shamaim Gimel, Nah, Samaim Gimel itu surga tingkat ketiga. where the throne of God is. Disitulah tata Allah ditempatkan. So today we're going to see Hari ini kita akan coba melihat the power of third heaven. tentang kuasa yang ada pada surga yang ketiga itu. See, those who having Bible, please turn with me book of 2 Corinthians chapter 12. 2 Korintus pasal 12. Saudara, ayat yang kita baca ini bukan hanya tentang Rasul Paulus yang mengalami pengalaman itu, It is a blueprint of how God entrusts, tapi suatu cetak biru bagaimana Tuhan mempercayakan, Regulates, meregulasi, mengatur, and releases supernatural power through a human vessel. dan melepaskan kuasanya atas bejana tanah liat, yaitu manusia. See, every verse of this Corinthians chapter 12, Setiap ayat yang ada dalam 2 Korintus pasal 12 ini it carries a different layers in deep meanings. membawa lapisan yang berbeda dengan makna yang dalam. When we map this verse correctly, Nah, kalau kita ya menggunakan kata-kata ayat-ayat ini dengan tepat, we can separate this into 3 different levels. maka kita bisa membagi hal ini dalam 3 level yang berbeda. 3 divine movement. Suatu 3 gerakan yang berbeda juga. 1 elevation, Pertama ada peninggian, ditinggikan. secondly regulation, Yang kedua regulasi atau peraturannya. number 3 manifestation. Yang ketiga manifestasi atau See, pernyataannya. we're going to see the power of third heaven into 3 points. Jadi kuasa dari surga tingkat ketiga itu dalam 3 lapisan kita akan lihat. See, 3 point hal. number 1, Poin nomor 1, the power is birthed in divine elevation. bahwa kuasa Tuhan itu dilahirkan di dalam peninggian, saudara, peninggian ilahi. Not into human effort. Jadi bukan usaha manusia, ilahi artinya usaha Tuhan, bukan usaha manusia. If we say from verse 1 to 4, Nah, dari ayat 1 sampai ayat 4 yang kita baca tadi, Paul begin to say, Rasul Paulus mulai berkata begini, I must go on boasting. saya tidak akan membual tentang diri, To there is nothing to be gained, sebab nggak ada gunanya, nggak ada manfaatnya. because this is a critical disconnection power from self-glory. Sebab kalau itu terjadi untuk memuliakan diri sendiri saja. Then he reveals, Lalu dia berusaha menyingkapkan I know a man in Christ. bahwa aku pernah mengenal seseorang di dalam Kristus Yesus. He said, I know a man in Christ who caught up in third heaven. Di mana orang ini pernah terangkat ke tingkat ketiga dari surga. This phrase is talking about in Christ. Nah, kata kuncinya di dalam Kristus. The encounter did not happen because of Paul was strong, Nah, artinya apa? Perjumpaan pribadi dengan Tuhan bukan karena kuatnya seseorang, dalam hal ini Rasul Paulus, but he was
positions. Tapi dia di dalam posisi yang tepat. See, Paul is revealing the power of third heaven will take place when we reposition in Nah, God. artinya Rasul Paulus menyatakan bahwa kuasa tingkat langit ketiga itu akan dialami kalau kita posisikan diri kita secara benar di dalam Kristus. See, he also telling, Juga dia berkata begini, he is also describing the third heaven. di mana dia berusaha menggambarkan tentang surga tingkat ketiga itu. This is the level that nobody can reach, Ini level tingkat yang tidak dicapai seorang manusia. where there is no resistance, Di situ nggak ada resistensi, saudara. no warfare, Nggak ada peperangan roh juga di sana. no distortion. Nggak ada distorsi juga. He also say, wherever in the body or out of the body, I don't know, Dia berkata begini, di dalam tubuh atau di luar tubuh, But aku he- nggak tahu, kata Rasul but I Paulus. know there's a man who went up there. Tapi aku tahu seorang yang pernah naik ke surga yang ketiga itu. See, this is a key word. Nah, ini sebenarnya kata kuncinya. So to enter into the higher realm, Artinya untuk masuk di alam roh yang lebih tinggi, the only way is to be in Christ. satu-satunya cara ialah tetap di dalam Kristus. See, many of us are working so much for Christ. Banyak dari kita bekerja keras untuk Kristus. Many of us are now become programmers for Christ. Jadi programmer dengan banyak agenda, program untuk menyenangkan Kristus. God is not looking a person who do programs. Tuhan tidak cari pribadi yang dengan program-program dengan acaranya. God who wants to people or soul a person who can be in with Him in Christ. Tapi pribadi yang dicari Tuhan ialah orang yang selalu ada di dalam Dia, di dalam Kristus. Because this is the power to be in the power of third heaven. Sebab agar kita bisa di dalam kuasa surga ketiga itu, We need to be in Christ. kita harus di dalam Kristus. We need to be in Christ. Kita harus di dalam Kristus. See, point number 2. Poin kedua, Power is protected to divine regulation. jadi kuasa itu terlindung di dalam regulasi atau peraturan ilahi yang kita ikuti. If we see verse 5 to 7, Nah, kalau kita lihat ayat 5 sampai 7, after revealing such a high, setelah dia singkapkan tentang hal-hal yang tinggi seperti itu, Paul immediately bring the shift here. segera Rasul Paulus membuat suatu pergeseran di sini, I'm not going to boast about myself. bahwa dia tidak akan menyombongkan dirinya, Protecting me for me to fall. membuat saya terlindung sehingga tidak jatuh. It's make me walk towards the Itu power. mengarahkan saya bergerak menuju kuasa ilahi. See why he said like that? Pertanyaannya, kenapa Rasul Paulus berkata demikian? Because the revelation without restraint leads to corruption. Sebab yang namanya penyingkapan, sesuatu yang tinggi dari Tuhan tanpa pengekangan diri itu menuju pada kehancuran. So he said the thorn that God put into my life, Sampai dia berkata begini, duri daging yang Tuhan taruh di dalam diriku, every time he's when poking me, it's reminding me that I need to be corrected. setiap kali duri itu menusuk dagingku, mengingatkan saya, aku manusia harus selalu dikoreksi. Paul said, I already prayed 3 times, I already asked 3 times to God to remove it. Sampai Rasul Paulus berkata, 3 kali aku minta dari Allah agar disingkirkan duri ini. Sampai pesan dari si iblis. See, sometimes God can use the worst to be the best. Artinya apa? Kadang-kala Tuhan bisa pakai yang terburuk ya, supaya mendatangkan yang terbaik bagi kita. This is the power of heaven. Inilah yang namanya kuasa surgawi itu. The God can use the bad to be the best for the blessing. Jadi Allah bisa pakai yang terburuk yang terjadi dalam hidup kita supaya pada akhirnya mendatangkan yang terbaik, saudaraku. But this allow under divine purpose. Tapi hal ini diizinkan untuk suatu See, maksud. God will allow a pressure in our life, Artinya Tuhan hanya mengizinkan suatu tekanan dalam hidup kita, not to destroy us, bukan dengan maksud menghancurkan kita, but to balance our life in the glory of God. tapi agar kehidupan kita diseimbangkan untuk kemuliaan Tuhan. See, the greater the revelation, Semakin besar pewahyuan penyingkapan yang kita terima, the greater the need to be humility. semakin perlu kita
rendahkan saudaraku, merendahkan diri kita. See, to experience the power of third heaven. Agar kita mengalami kuasa langit ketiga, surga ketiga. See, what feels like opposition may actually be divine regulation. Manifestation. Kuasa itu disempurnakan di dalam manifestasi ilahi. See, if you read verse 8 to 10, Nah, kalau ayat 8 dan 10 kita membacanya, Paul says he pleased 3 times for the thorn to be removed. Rasul Paulus sampai berkata begini, 3 kali aku minta agar duri dalam dagingku ini diangkat, disingkirkan. But God's response is not intervention, but it's a revelation. Jadi lihat di sini, jawaban Tuhan bukan intervensi, bukan campur tangannya, tapi suatu penyingkapan. The Lord is telling you, my grace is enough for you, my son. Sampai Tuhan berkata begini kepada Rasul Paulus, kasih karuniaku cukup bagimu putraku. My power is made perfect in the midst of weaknesses. Kuasaku justru disempurnakan di tengah segala kelemahanmu. So the power of third heaven Jadi yang disebut kuasa surga ketiga is strengthen us in the midst of weaknesses. justru menguatkan kita di tengah-tengah segala kelemahan kita. Sometimes we pray, Lord, remove my burden. Kadang-kala kita berdoa begini, Tuhan singkirkan semua beban-bebanku. Lord, remove my pain. Tuhan singkirkan semua rasa sakit, luka-luka di hatiku. But sometimes God will allow this pain, these trials, Tapi kadang-kala Tuhan sengaja izinkan ujian, pencobaan atau sakit ini because to bring the best into the midst of supaya apa? weaknesses. Yang terbaik didatangkan di tengah-tengah kita. Amen. Amin. How many of you love to eat chicken? Siapa ya saudara? Saya mau tanya nih, suka makan daging ayam? Suka ya? Suka ya? What menu you like to eat? Menu apa yang saudara suka ya? Ayam goreng, ayam apa? Ayam penyet, ayam Ayam sambal. penyet, ayam sambal. Love to Ayam eat putih. chicken, right? Suka, pokoknya suka makan daging ayam toh. For us to have a tasteful chicken meal, Agar kita bisa mencicipi daging ayam yang lezat, saudara, the chicken has to die. si ayam ini harus mati terlebih dahulu, harus disembeli dan mati. In the midst of weaknesses, Nah, di tengah segala kelemahan kita, Bapak Ibu, sometimes God will allow some weaknesses. kadang-kadang Tuhan izinkan kelemahan itu ya. Sometimes God will bring some situation of dying Kadang-kadang situasi keadaan sengaja Tuhan datangkan agar kita mati bagi diri, to bring the power of fruitfulness. agar kuasa yang membuat kita berbuah-buah itu terjadi. Perfectness will come in the midst of imperfectness. Kesempurnaan ilahi akan datang di tengah-tengah hal yang tidak sempurna dari diri kita sebagai That's manusia. where the value comes in. Disitulah nilai ilahi itu masuk di tengah-tengah kekurangan kelemahan My kita. brothers and sisters, Bapak, Ibu, Saudaraku, see, many of us, we want to go to the third heaven. banyak dari kita ingin masuk ke surga ketiga. We are so excited to know about third heaven, Begitu to experience the power of third heaven. Bergairah ya, masuk ke tingkap langit ketiga untuk melihat kuasanya dinyatakan. But for that, Tapi untuk mencapai itu there are some regulation. ada regulasi atau aturannya. Some process will take place. Proses akan terjadi. Some thorns that we need to be carried. Beberapa duri daging harus kita pikul. Paul says, Rasul Paulus berkata, these thorns make me to be humble so I can experience the power duri of God. daging ini justru membuat saya tetap rendah hati agar aku mengalami kuasa surga ketiga. God's power does not bypass our weaknesses. Kuasa Tuhan tidak seperti melewati begitu saja segala kelemahan kita, He chooses a platform for us to full expression. tapi itu justru dipilih ya untuk kita mengalami ekspresi sepenuhnya dari Tuhan. So Paul's response like this. Jadi respon Paulus seperti ini, Bapak Ibu. Therefore, he said, I'm gladly to boast about my weaknesses. Makanya dia berkata, justru aku lebih suka bermegah dalam segala kelemahanku. Because in my weaknesses, Sebab justru dalam kelemahanku inilah the power of third heaven will reveal. kuasa surga ketiga itu disingkapkan, dinyatakan bagiku. My brothers and sisters, Saudaraku sekalian, weaknesses attracts grace. kelemahan kita justru menarik
kasih karunia Tuhan. Grace releases power. Kasih karunia Tuhan itulah yang melepaskan kuasa ilahi itu. Power reveals God. Kuasa itu menyingkapkan siapa? Menyingkapkan Tuhan sendiri. Then Paul declares like this. Lalu Rasul Paulus mendeklarasikan seperti ini. When I'm weak, Justru waktu aku lemah, then I'm strong. aku disitulah kuat. Secara roh aku itulah kuat. Because the power of third heaven is fullness of God. Sebab di situ kuasa surga ketiga menjadi penuh di dalam aku. My brothers and sisters, Saudaraku sekalian, today hari ini the word of God firman Tuhan is coming to encourage you and me. datang menguatkan saudara dan saya. The power of third heaven Kuasa surga ketiga ini is bringing fullness in the times of crisis. mendatangkan kepenuhan di tengah-tengah segala hal yang berat, yang susah itu. So don't be so much worried, Lord. I feel very weak. Jadi jangan khawatir ya, merasa aku lemah, merasa lemah banget. Don't think, Lord, I'm been rejected. Jangan berpikir aku nih selama ini tertolak terus. In the midst of rejection, Karena di tengah-tengah segala penolakan itu, God walks with you. Tuhan melangkah bersamamu. In the midst of Di rejection, tengah-tengah segala penolakan, God be with you. Tuhan menyertaimu. In the midst of Di rejection, tengah-tengah penolakan dari manusia, God hold your hand Tuhan memegang tanganmu and is telling you, dan Dia berkata I padamu, will never leave you and never forsake you. tidak pernah kutinggalkan kau, tidak pernah kubiarkan kau. This verse, Ayat-ayat ini, this promised word, janji-janji dari ayat ini is not coming from first heaven, not coming from second heaven. bukan datangnya dari surga tingkat pertama atau kedua, It's coming from the third heaven. tapi datangnya dari tingkat langit surga ketiga. The third heaven is the where the heaven open releases the power. Ingat, surga ketiga di situ kuasa Tuhan terbuka dan dilepaskan kuasanya bagi kita. That's why the Lord says, Itu sebabnya Tuhan berkata, fix your eyes upon me. arahkan matamu supaya tetap tertuju padaku. So our eyes, our faith is towards Karena upon itu God. iman kita, mata kita harus tertuju kepada Tuhan. Because the favor of God is coming. Karena dari situlah perkenan Tuhan datang. Amen. Let's close our Mari eyes. tutup setiap mata kita. Oh, ribaka sekeri. Makata rabasandorobo, Oh, ribaka sekeri. mukata raboshandaraba, Oh, ribaka sekeri. Oh, harabasandorobo, ribaka larian. harabapapakaraba, Ribaka larian. shikara mama mama karabasando, Ribaka labo, ribaka sekeri. ikorobo rapapapa. Today, the word of God is coming to every person Hari listening, ini watching firman this. Tuhan datang pada setiap kita yang mendengarkannya. God is coming to you in the midst of weakness. Tuhan sedang datang padamu di tengah-tengah segala kelemahanmu. As Paul boosting, Sebagaimana Paulus yang bermegah, he's not boosting about his strength. bukan bermegah di dalam kekuatannya. He's focused upon his weaknesses Ya, dia fokus pada kelemahannya justru. because he know Karena dia tahu in my weaknesses bahwa di dalam segala kelemahannya, the strength of God is coming. kekuatan Tuhan akan datang padanya. Today. Hari ini, What is your weakness? apa sih yang menjadi kelemahan kita? What is your trial? Apakah ujian kita itu? What are the challenges that Apakah really is pulling you down? tantangan yang betul-betul menarik kita turun? The good news is for you today. Berita baik bagi saudara hari ini adalah The strength of God, kekuatan Tuhan, the fullness of God kepenuhan Tuhan is coming to sedang you from the third datang heaven. kepadamu dari surga ketiga itu. It's coming from the presence of God. Sedang datang dari hadirat Tuhan. It's coming from the throne of God. Kuasa itu sedang datang dari tata Tuhan. In the name of Jesus. Dalam nama Yesus. Lord, I surrender every soul that were watching and Tuhan, listening to aku this. serahkan setiap jiwa yang mendengarkan pesan firman ini. Lord, I pray, let your breakthrough take place right now. Tuhan, aku Father God. berdoa agar terobosanmu terjadi saat No ini. matter what is the condition right now, Gak peduli situasi keadaan apapun saat Lord, ini. no matter what is the downfall they're facing right Atau now, hal-hal yang membuat engkau terjatuh saat ini. your favor is coming to lift them up. Perkenanmu ya Tuhan sedang datang meninggikan Lord, mereka. I pray for every soul who's suffering in sickness Aku right now. berdoa untuk setiap jiwa di sini yang sedang menderita dengan Lord, sakit today, penyakit hari ini. The healing is coming from the third Biar heaven. kesembuhan terjadi dari surga ketiga. Lord, I pray I release your complete healing right now in the Aku name of Jesus. lepaskan kesembuhan total darimu dalam nama Yesus. Touch them right now, Father. God. Jamah mereka Bapa I declare surgawi. complete healing.
agar mereka mengalami kesembuhan total. Every sicknesses, Sakit penyakit apapun, every pain, semakin memar dimanapun, every impossible condition. kondisi keadaan yang tidak mungkin apapun, Lord, I pray be arise in the name of aku Jesus. berkata, bangkitlah engkau dalam Lord, nama I pray Yesus. complete healing upon Aku them. ucapkan kesembuhan total bagi Be healed mereka. right now. Pulih, sembuh total Be sekarang. healed right now. Sembuh, dipulihkan Lord, total. every financial crisis. Juga dipulihkan dari krisis keuangan. Lord, every closed doors in the financial Setiap situation. pintu-pintu yang tertutup untuk situasi keuangan. I pray let the door of third heaven be Aku open and bless berdoa them. biar pintu surga ketiga terbuka bagimu. Let your blessing be showered upon them. Biar berkatmu dicurahkan bagi mereka. Let your goodness take place in their life. Juga biar kebaikanmu mereka alami ya Bapakku. Holy Bakas. Ucap syukur, terima kasih Bapak untuk tubuhmu. Dirembukan, yang telah dihancurkan, dirobek-robek demi dosa dan pelanggaran kami. Kami percaya di dalam tubuh ini ada bilur-bilurmu yang luka Tuhan. Ada bilur-bilur yang sanggup menyembuhkan penyakit kami. Mari kita angkat tinggi-tinggi tubuh Kristus ini. Dan izinkan saya bertanya, bukankah roti yang kita pecah-pecah ini adalah persekutuan dengan tubuh Kristus? Mari kita terima dengan ucapan syukur dalam nama Yesus. Haleluya. Mari kita makan. Mari persiapkan cawan. Memang ini anggur biasa, tetapi dengan mata iman kita percaya ini adalah darah Yesus yang dicurahkan bagi dosa dan pelanggaran kita. Di dalam darah ini ada kehidupan. Kehidupan Kristus ada di dalam diri setiap kita. Setiap kali kita ambil perjamuan kudus, kita terima darah Yesus. Dan di dalam darahnya yang telah bersatu dengan darah kita, memberi kehidupan bagi seluruh tubuh kita. Kita percaya tubuh kita sehat. Kita percaya ada kehidupan yang Tuhan berikan, kehidupan yang baru. Sehingga kita mampu hidup kudus seperti Dia yang kudus adanya. Mari kita mengucap syukur untuk darah Yesus ini. Terima kasih Bapak untuk darah-Mu yang sudah dicurahkan bagi dosa dan pelanggaran kami Tuhan. Dalam darah-Mu ada kehidupan-Mu. Mulai saat ini kami memiliki kehidupan Kristus dalam diri kami. Terima kasih, kami percaya semua sakit penyakit tidak akan tahan dalam darah-Mu. Tubuh kami semua sehat. Bahkan jantung yang memompahkan darah sehat semua dalam nama Yesus. Berikan kami tubuh yang sehat supaya kami bisa melayani Engkau dengan roh yang menyala-nyala. Bapak Ibu Saudara, bukankah cawan yang kita angkat tinggi-tinggi ini adalah persekutuan dengan darah Yesus? Mari kita terima dengan ucapan syukur dalam nama Yesus. Mari.